Selamat datang di channel gue. Di video gue yang kedua ini, gue masih akan membahas sebuah anime yang udah gue bahas dan ulas di video sebelumnya, yaitu anime Sonobisukudou Wakoi Wosuru. Tapi kali ini gue akan membahas anime ini dengan sedikit pendekatan yang berbeda. Seperti yang kita tahu, anime bergenre komedi romantis ini menceritakan kehidupan sehari-hari antara Kitagawa Marin, seorang gadis remaja yang ingin bercosplay karakter favoritnya, dengan Wakana Gojo yang bercita-cita untuk bisa membuat boneka Hina beserta karakter-karakter lainnya. Diisi dengan cerita-cerita dan masalah kehidupan sehari-hari setiap karakter-karakter di dalamnya. Menurut gua, anime ini punya hal-hal atau pesan-pesan yang bisa gua atau kalian bisa jadikan pelajaran. Maka dari itu, lewat video ini, gua akan mencoba merangkumnya dengan versi dan pendapat gua pribadi. So, kita langsung mulai aja. Dari yang pertama, berani berekspresi, mengatakan atau mengungkapkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Seringkali kita takut atau khawatir akan tanggapan orang lain. Takut menyinggung orang lain kalau kita mengatakan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan akan suatu hal. Ada momen di mana Kitagawa Marin yang bertanya ke Wakana Gojo apa dia ngasih tahu yang dia rasain pas disuruh piket tanpa teman-temannya. Wakana Gojo nggak mau dan takut mengungkapkan apa yang dia rasakan karena khawatir nantinya akan canggung dan nggak bisa nemuin topik pembicaraan kalau piket bareng teman-temannya. Seperti yang juga ditunjukkan oleh Shinju Inui, adik dari Sajuna Inui ini nggak berani mengungkapkan kalau dirinya juga mau cosplay. Khawatir kalau dirinya ini nggak cocok nge-cosplay dan takut kalau nantinya sang kakak Sajuna Inui justru akan marah dan membenci dirinya. Dari dua contoh yang gue sebut, menunjukkan pentingnya buat mengungkapkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Tapi ya jangan juga semua hal yang kita pikirin dan rasain semua diungkapin secara sembarangan. Misalkan hal yang kita akan ungkapkan itu nantinya mungkin bisa menyakiti perasaan orang lain. Lebih baik ya jangan. Kalaupun ingin diungkapin ya coba diungkapin secara baik dan halus, dari bahasa maupun cara penyampaiannya. Next, yang kedua, berani menolak. Ini berhubungan sama poin sebelumnya, di mana kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan. Seringkali kita takut menolak permintaan orang lain. Takut ngecewain, takut nyakitin, atau takut dianggap sama orang lain sebagai orang yang jahat atau nggak punya perasaan karena nolak sesuatu. Ya biasanya sih permintaan tolong. Seperti yang terjadi pada Wakana Gojo yang tidak berani menolak permintaan teman kelasnya untuk mengerjakan piket. Padahal hal tersebut malah akan memberatkan diri dia sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kitagawa Marin, mulailah berpikir tentang kebaikan diri sendiri juga. Tapi ya jangan juga semua permintaan tolong karena lo ngerasa mungkin ngerepotin atau ganggu waktu lo, ya semua permintaan tolong atau bantuan itu semua lo tolak. Itu sih ya emang egois dan emang gak punya rasa buat menolong sesama aja. Dan juga gak perlu sungkan atau takut untuk menolak sesuatu yang nantinya dirasa akan memberatkan atau membuat kita gak nyaman. Apalagi untuk hal-hal yang buruk atau sesuatu yang jelas-jelas salah. Misalkan, ajakan perbuatan kriminal atau make obat-obatan terlarang. Itu jelas harus ditolak ya. Sekalipun orang dekat yang nawarin, mau temen, pacar, atau siapapun itu. Malah kalau temen mah ya justru nggak akan jerumusin teman sendiri. Next, yang ketiga, nggak perlu overthinking. Poin ini juga bisa dibilang berkaitan sama dua poin sebelumnya. Bahkan bisa dibilang pangkal dari dua poin sebelumnya. Jadi gue masih akan gunain contoh yang sama kayak sebelumnya. Wakana Gojo dan Shinju Inui yang bisa dibilang overthinking ini akhirnya malah menimbulkan perasaan takut, khawatir, yang akhirnya malah gak berani buat ngungkapin apa yang dirasakan ataupun gak berani menolak permintaan. Menurut gue, overthinking itu cuma memunculkan rasa takut dan khawatir berlebihan atas suatu hal yang belum tentu terjadi.
Walaupun emang ya perlu sih yang namanya memikirkan kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat yang akan terjadi kalau kita akan mengambil suatu keputusan. Tapi terkadang kita juga harus nggak usah lah terlalu banyak mikir ini itu, nanti gini nanti gitu. Kebanyakan mikir malah yang ada ketunda-tunda, malah akhirnya nggak dilakuin. Dari gua pribadi juga sering sih overthinking saat mau ambil suatu keputusan. Atau ya kalian mungkin pernah, misal mau menghadapi sesuatu yang di awal tuh takut, ngira nanti bakal gini, nanti bakal gitu. Ternyata ya malah biasa aja, nggak ada apa-apa. Jadi ya nggak perlu juga lah ya overthinking sama sesuatu yang belum pasti terjadi. Yang penting menurut gue, siap aja. Siap atas semua keputusan yang kita ambil atau keadaan yang nanti kita hadapin. Next, yang keempat, hobi itu bisa nggak murah. Terlepas dari apapun hobi kalian itu apa, hobi itu di satu sisi bisa memunculkan rasa senang, tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar untuk kesenangan atau hobi tersebut. Misal di dalam anime ini sendiri, kita Marin yang pengen nge-cosplay karakter favoritnya harus kerja sampingan jadi model. Apalagi kalau misal hobi itu udah di tingkat entusias atau udah jadi obsesi di hobi tersebut. Kayak kita Marin yang pengen kamera DSLR buat dapat foto terbaik. Atau misal kalian yang punya hobi, misal hobi main game, nggak lagi cukup sama perangkat gaming yang standar, pengen punya perangkat yang lebih, misal perangkat game atau komputer dengan fitur tambahan, atau sekedar gimmick branding gaming, mouse gaming, keyboard gaming, headset gaming, sampai kursi pun gaming. Itu semua untuk dapetin pengalaman atau kepuasan yang lebih, yang tentu di sisi lain butuh budget yang lebih juga. Makanya nih ya, buat yang sekarang mungkin masih sekolah, yang belum kerja, sekolah yang bener deh, biar dapat kerja enak, gaji tinggi, buat biayain hobi. Ya walaupun buat dapat banyak uang, nggak harus dari kerja kantoran juga ya, bisa juga lewat usaha. Bahkan orang-orang terkaya di dunia itu para pengusaha. Atau ya cara lain, kawin sama pengusaha. Selanjutnya, yang kelima, peka dan peduli terhadap orang lain. Lewat sikap peka dan peduli seorang Wakana Gojo terhadap Shinju Inui, Shinju yang awalnya memendam keinginan untuk bercosplay, akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Coba, kalau misalkan Wakana Gojo nggak peka dan nggak peduli sama Shinju Inui, mungkin Shinju Inui masih memendam keinginan dia buat cosplay. Contoh lain, kita bisa lihat kejadian Wakana Gojo saat dia kecil. Kejadian yang membuat dia trauma, yaitu pada saat dia dikatain kalau cowok yang main boneka itu menjijikan. Terlepas dari yang ngomongnya itu masih kecil ya, tapi dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Terkadang hal-hal yang kita ucapkan itu bisa melukai perasaan seseorang, bahkan bisa menimbulkan trauma yang mendalam, terutama buat anak kecil ya. Jadi ya buat teman-teman semua yang mungkin udah punya anak atau yang belum sekalipun, tolong perhatikan ucapan kalian pada anak kecil, karena mungkin ada kata-kata yang tanpa disadari bisa aja menimbulkan trauma dan terus kebawa sampai dewasa atau bahkan mungkin seumur hidup. Berikutnya, nomor 6. Meraih cita-cita itu butuh usaha keras dan dilakukan terus-menerus atau konsisten. Ini sebenarnya merupakan tema atau hal yang sangat umum ada sih ya. Lewat tokoh Wakana Gojo yang bercita-cita ingin menjadi pembuat boneka hina, kita bisa melihat pentingnya obsesi, usaha, dan berlatih untuk meraih yang kita cita-citakan. Ada satu momen yang juga merupakan bagian favorit gua selama season 1 ini, di mana seorang Wakana Gojo yang merasa frustasi dan takut akan gagalnya dia menjadi seorang pembuat boneka hina. Di situ dia juga sempat terpikir, kerja keras saja nggak cukup buat sukses. Sekarang, kalau yang udah kerja keras saja belum tentu berhasil.
Gimana yang nggak kerja keras kan? Sebenarnya hal yang pengen lebih gue sorot di sini adalah konsisten. Lewat ucapan kakek Wakana Gojo, yaitu Kaworu Gojo, yang mengatakan kemampuan dia akan menumpul kalau tidak dilatih setiap hari. Itu memberitahu kita kalau dia yang udah ahli aja masih harus mengasah kemampuan. Kesuksesan gak cukup dengan kerja keras, tapi perlu juga konsistensi. Konsisten dengan apa yang dikerjakan. Misal, coba lihat pemain bola dunia profesional. Walaupun udah jago, tetap aja masih harus latihan dan ngelatih skill. Bahkan menurut gue pribadi, hal yang paling sulit dilakuin itu justru konsistensi. Konsisten dengan apa yang dikerjain. Gue pribadi pun sering ngalamin inkonsistensi. Satu waktu gue semangat banget ngerjain sesuatu, tapi nggak lama gue tinggalin gitu aja dan males buat memulai lagi. Begitu memulai lagi, akhirnya harus mundur lagi dari awal. Kurang lebih kayak yang dibilang Kaworu Gojo, kakeknya Wakana Gojo, yang bilang kalau dia ngelewatin satu hari, dia perlu 3 hari buat ngejar ketertinggalannya. Banyak juga contoh kesuksesan dari sebuah konsistensi. Contoh, misalnya YouTuber yang awalnya penontonnya mungkin cuma puluhan atau ratusan, tapi karena dia konsisten dan mungkin dengan sedikit keberuntungan atau dapat suatu momentum, perlahan viewers dia naik jadi ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi, buat kalian yang saat ini mungkin punya cita-cita atau punya keinginan menguasai suatu hal bidang tertentu, misalkan bisa lancar bahasa asing, atau jago bermain alat musik, atau apapun itu, jadi nggak cukup cuma belajar, tapi perlu juga dilakuin secara konsisten dan penuh kesabaran. Karena menguasai sesuatu itu emang butuh waktu. Selanjutnya nomor 7. Banyak juga ya. Menghargai hal yang disukai oleh orang lain. Buat gue pribadi, ini salah satu pesan yang cukup mengena di anime ini. Karena sangat relate dengan kehidupan. Paling nggak buat gue pribadi. Karena kapanpun dan dimanapun gue akan selalu bertemu dengan hal ini. Di mana seseorang akan menghina atau merendahkan hal yang disukai oleh orang lain. Contoh, gue pribadi sering banget ngalamin dapat komentar, ih udah gede masih aja nonton kartun, idih udah gede masih aja main game, ih udah gede masih aja nonton. Contoh lain, siapa yang di sini benci K-pop? Ada. Entah itu di medsos atau di dunia nyata. Gue sering kali ngeliat orang-orang yang menghina dan merendahkan K-pop atau penggemar K-pop, K-popers ya. Maksud gue ya, kalau nggak suka ya silakan aja gitu nggak suka, tapi nggak perlu menghina gitu. Kan jatuhnya nyakitin perasaan orang lain ya. Coba kalau misal kalian yang suka anime direndahin dan dihina dengan komentar, udah gede kok masih nonton kartun, istri kok 2 dimensi, nonton bokep kok kartun, kan nyebelin ya. Jadi ya, karena gue pribadi, gue sendiri pun pernah ada di posisi para K-popers itu, gue jadi tahu rasanya diremehin atau direndahin. Makanya gue secara pribadi, yang dengan ketidaksukaan gue terhadap K-pop, bukannya nggak suka juga sih ya, cuma ya emang nggak aja. Gue nggak tertarik dan nggak peduli juga. Dengan itu gue menghargai mereka dengan ya tidak menghina dan tidak merendahkan mereka aja. Itu aja cukup sih. Jadi ya mulai sekarang buat teman-teman sekalian, cobalah menghargai apa yang orang lain sukai. Ya paling enggak lu nggak usah menghina aja. Kalau konteksnya masih buat bercandaan sih ya oke-oke aja. Walaupun yang namanya orang ya, kita bercanda pun tetap aja orang masih bisa aja sakit hati. Makanya kalau buat gue pribadi, ya kalau gue nggak suka sama suatu hal, bukan benci ya, nggak suka kan nggak mesti membenci. Jadi kalau buat gue pribadi sih ya, gue sih lebih baik diem aja daripada menghina orang lain yang nggak ada untungnya juga buat gue.
Ya, itulah pesan-pesan atau pelajaran dari anime Sonobisu Gudol Owakoi Owosuru ini yang bisa diambil jadi pelajaran. Paling nggak buat diri gue pribadi. Terima kasih banyak buat yang mau nonton dan nyimak omongan gue di video ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jadi ya, sekian aja. Sampai ketemu di konten gue berikutnya. Bye.